King, pahlawan terkuat di bumi. Orang yang menduduki peringkat 7 di hero kelas S. Hero yang isinya orang-orang dengan kekuatan yang gak masuk akal. King ini sangat kuat sampai-sampai dia bisa mengalahkan musuh hanya dengan tatapannya saja. Terlebih saat King Engine sudah menyala, gak akan ada musuh yang bisa kabur darinya. Tapi semua itu hanya kesalahpahamannya saja. Kenapa ini bisa terjadi? Kesalahpahaman seperti apa? Siapakah sosok King yang sebenarnya? Mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang Bahas. Kali ini kita lagi-lagi akan membahas satu sosok dari seri One Punch Man yang bernama King. Siapa sih King ini? Dia hero kelas S yang menduduki peringkat ke-7. Jadi di seri One Punch Man ini ada hierarki di mana hero atau pahlawan ditempatkan, ada yang C, ada yang B, ada yang A, dan di atas A ada yang S, yang isinya pahlawan-pahlawan atau orang-orang yang kekuatannya di luar nalar. Ada yang robot, ada yang esper, ada yang ya macem-macem lah. Dan King ini salah satu pahlawan yang ada di situ. Tapi aslinya King ini hanya manusia biasa, manusia seperti kita, yang bahkan kerjaannya pun cuma main game, cuma tidur-tiduran di kamar. Kalau dalam bahasa Jepangnya disebut otaku lah. Tapi kenapa dia bisa menduduki peringkat ke-7 di pahlawan kelas S ini? Semua berawal, kehokian ini berawal dari saat dia pulang beli game di toko game. Di tengah jalan dia ketemu monster. Dia yang sejatinya orang biasa pun pasti ketakutan lawan monster itu. Untungnya di situ ada yang menolongin. Di situ ada Saitama yang ngalahin monster itu. Saitama pun setelah mengalahkan monster itu pun pergi, meninggalkan King dan monsternya yang sudah tergeletak mati di situ. Setelah orang-orang datang dan melihat hanya ada King dan monster yang mati di situ, King pun langsung dipuji, King pun langsung dipuja, diagung-agungkan menjadi sosok yang diidolakan. Lalu kehokian ini terus terjadi, kehokian ini terus berlanjut di mana dia selalu menemukan monster yang dikalahkan oleh Saitama dan di situ cuma ada dia. Tanpa sadar dia dimasukkan di asosiasi pahlawan dan dikelompokkan dengan para pahlawan kelas S. Pahlawan yang kekuatannya memang udah luar biasa semua. Tapi apakah King suka? Apakah King senang? Apakah King bahagia dengan hal ini? Ya tentu saja tidak. Seperti yang saya sebutkan tadi, King hanyalah manusia biasa yang bahkan cenderung lemah. Dia hanya otaku biasa yang kerjaannya main game, kerjaannya mengurung diri di kamar. Dia sama sekali tidak punya kemampuan apa-apa. Bahkan King Engine yang saya sebutkan tadi, King Engine yang suara dentuman yang menyala saat dia berhadapan dengan monster, dan monster itu kabur hanya mendengar dan melihat tatapannya, itu hanya suara detak jantungnya yang berdetak sangat kencang karena saking takutnya. Tapi itu disalahpahami sebagai kekuatannya dia dari dalam dirinya dia, kekuatan siap bertempurnya dia, yang sampai monster pun sebelum melawan King udah kabur duluan. King pun terkenal di seantero masyarakat di situ, bahkan terkenal di kalangan monster sebagai sosok yang terkuat. Tapi King berulang kali ingin menjelaskan dirinya. King berulang kali ingin bilang bahwa dia tuh hanya orang biasa, dia tuh hanya manusia biasa yang tidak punya kekuatan, dia hanya orang lemah yang bukan siapa-siapa. Dia nggak ingin kayak gini terus, nggak ingin berada dalam bahaya terus, karena dia seringkali merasa terancam, seringkali ingin kehilangan nyawa karena kesalahpahaman ini. Orang-orang menyebutnya hoki, tapi King merasa ini adalah suatu musibah bagi dia. Nah, sosok King ini tanpa kita sadari banyak ada di sekitar kita. Sosok seperti apa sih? Sosok yang tidak bisa menjelaskan dirinya, kurang bisa berkomunikasi, orang yang nggak enakan. Kita lihat banyak di sekitar kita orang-orang yang kurang bisa berkomunikasi dengan baik. Orang-orang yang tidak enakan, yang kesannya selalu mengiyakan perkataan orang. Kita pasti sering melihat seperti itu. Bahkan mungkin kita pun
termasuk dalam sosok yang seperti itu, termasuk dalam orang-orang yang nggak enakan, yang selalu mengiyakan terlebih lagi dari permintaan orang-orang yang lebih tua dari kita. Kita takut untuk menolak. Sebenarnya hal ini tuh karena apa sih? Kenapa sih? Kenapa nggak enakan ini bisa ada? Kenapa perilaku ini bisa muncul? Sebenarnya udah dijelaskan di banyak studi ya. Salah satunya karena perilaku ini tuh tercipta karena budaya bisa, karena bentukan orang tua juga bisa, lalu karena dari diri kita sendiri juga bisa. Contohnya yang pertama budaya. Di sebagian negara seperti Asia ini lebih menjunjung budaya kolektivitas, budaya gotong royong, di mana hal ini membuat kita lebih mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi. Yang kadangkala hal ini mengorbankan kepentingan kita pribadi. Contoh dalam masyarakat kita harus gotong royong, kita harus pagi kerja bakti gitu kan. Itu kan secara nggak langsung mengorbankan jam tidur kita, mengorbankan istirahat kita di pagi hari, di hari Minggu untuk gotong royong. Dan secara nggak langsung itu mengorbankan keuntungan kita untuk keuntungan orang yang banyak. Nah, kita diharuskan untuk ikut kegiatan itu untuk kepentingan orang banyak. Nah, di Asia itu budayanya seperti itu. Kalau di Barat beda lagi, orang cenderung mementingkan diri sendiri. Makanya orang-orang Asia, orang-orang kita lebih banyak yang nggak enakan daripada orang Barat. Lalu ada juga karena bentukan orang tua. Kita secara nggak langsung dibentuk seperti itu oleh orang tua. Dibentuk untuk selalu menyenangkan pihak lain. Contohnya waktu kita kecil, kita didikte orang tua untuk tidak nakal, untuk nurut sama orang tua. Kalau nurut nanti orang tua kita senang. Tapi kalau nggak nurut nanti kita diomelin. Tanpa sadar itu membuat pola pikir di benak kita bahwa jika kita melakukan sesuatu yang disenangi orang lain, maka kita akan dipuji, diterima, diakui. Jika kita melakukan sesuatu yang tidak disenangi orang lain, kita akan diomelin, kita akan mendapatkan penolakan, mendapatkan hal yang negatif. Hal itu terus tertanam di benak kita sampai kita dewasa, sehingga kita senantiasa mencoba melakukan hal-hal yang disenangi orang lain, hal-hal yang membuat kita dipuji, hal-hal yang membuat kita diterima oleh orang lain. Tapi ada juga yang memang ini tuh desire-nya manusia, memang kehendaknya, keinginannya manusia. Kecenderungan manusia itu seperti itu. Memang kita cenderung ingin diterima, kita cenderung ingin diakui. Kenapa? Karena tubuh kita, badan kita, diri kita tuh akan melakukan sebuah tindakan yang menghindari sebuah hal yang ingin melukai diri kita. Contohnya ini sebuah penolakan. Penolakan akan melukai kita. Itu merupakan hal yang mengancam. Maka diri kita akan melakukan hal yang menghindari ancaman itu. Salah satunya dengan mengiyakan segala hal. Dengan sifat nggak enakan. Penolakan akan membuat psikologi kita terluka. Membuat perasaan kita terluka. Maka memang manusia akan menghindari hal yang seperti itu. Ada juga karena kecemasan sosial, social anxiety. Manusia akan cenderung ingin mempertahankan statusnya di sosial, ingin selalu diterima di masyarakat umum agar kehidupan sosialnya ini terus lestari, terus bisa bertahan. Orang-orang pasti tidak ingin dikucilkan dalam masyarakat. Karena hal itu dia mencoba melakukan hal untuk keuntungan orang banyak agar kehidupan sosialnya terus lestari, agar dirinya tidak dikucilkan oleh masyarakat. Karena kecemasan dia, kalau dia tidak melakukan hal untuk kebaikan orang banyak, dia akan dikucilkan. Sebenarnya perilaku ini tidak sepenuhnya buruk. Ada baiknya juga, seperti tadi kita bisa lebih bahagia karena kita diterima. Ada juga karena kita lebih diterima di masyarakat, kita lebih bisa hidup di masyarakat. Tapi kita harus tahu batasannya. Jangan sampai hal ini bisa merugikan bahkan melukai diri kita. Apalagi jika kita ketemu dengan orang-orang yang bersifat manipulatif, yang memanfaatkan kita terus-menerus tanpa kita sadari banyak kerugian yang terjadi dalam diri kita. Lalu bagaimana cara mengatasi sifat nggak enakan ini? Ya karena nggak sepenuhnya buruk juga. Sebenarnya ya kita sendiri yang tahu sampai mana kadar
nggak enakan ini, kadar kita tingkatan mana rasa nggak enakan ini, apakah sudah sampai pada tingkat yang merugikan diri kita sendiri, apakah pada tingkat yang hal ini bisa melukai diri kita sendiri, atau yang normal-normal saja, yang karena kita memang makhluk sosial harus bisa saling bersosialisasi dengan orang-orang sekitar. Kita harus bisa saling membantu orang-orang sekitar. Saya kira tidak sepenuhnya hal ini harus kita hilangkan. Tapi harus kita pahami bahwa menolak dan ditolak merupakan hal yang biasa, bukan hal yang tabu. Jangan membuat hal ini menjadi hal yang menakutkan. Kita harus biasa berkata tidak dan biasa mendapatkan kata tidak. Kita harus bisa menolak dan terbiasa ditolak. Kalau guru saya bilangnya jangan hidup dalam ekspektasi orang-orang. Bahkan hati-hati dengan ekspektasi. Contohnya, kita sering membantu orang lain. Jika kita meminta bantuan orang lain, kita akan berekspektasi bahwa kita seharusnya ditolong karena sebelumnya kita menolong orang itu. Kalau kata guru saya, hati-hati. Belum tentu juga kita harus ditolong. Belum tentu juga kita ditolong. Karena itu hanya sebatas ekspektasi kita aja. Kita berharapnya seperti itu aja. Tapi kan orang lain belum tentu ngelakuin sesuatu yang sesuai harapan kita. Hal itu akan mengecewakan kita kalau kita tidak bisa menahan ekspektasi kita terhadap orang lain. Jadi intinya kita yang tahu kondisi kita yang tahu cara mengatasinya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.